Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang mikro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, Bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Selamat pagi. Apakah benar namanya Mbak Firly? Benar, Ibu. Bagaimana kabarnya Mbak Firly? Alhamdulillah sehat. Sudah makan siang belum tadi? Sudah, Ibu, tadi di kantin. Oke, sip. Sudah nyaman duduknya di sini? Sudah. Sudah. Perkenalkan dulu ya. Nama Ibu adalah Takia. Di sini Ibu sebagai konselor sekolah. Jadi kalau ada masalah, silakan cerita ya. Oke, Bu. Oh iya, saya dengar dari wali kelas kamu, katanya Mbak Firly perlu konseling ya? Betul, Ibu. Wali kelas saya yang menyarankan saya untuk kesini datang menemui Ibu. Oke, iya. Mbak Firly sudah tahu kita mau ngapain di sini? Konseling kan, Bu? Iya, lebih tepatnya adalah konseling individual karena bertatap muka antara ibu dengan kamu saja seperti itu. Sudah tahu artinya konseling? Kalau secara lebih jelasnya belum sih, Ibu. Jadi konseling itu adalah layanan bantuan untuk membantu konseli, yaitu kamu oleh konselor yaitu saya dalam bidang-bidang seperti belajar, seperti sosial, seperti karir dan juga pribadi seperti itu. Jadi di sini Ibu ada untuk membantu kamu. Jangan sungkan ya untuk bercerita apapun yang kamu rasakan. Baik, Ibu. Tapi, Bu, sejujurnya saya itu kurang nyaman kalau mau bercerita. Apakah ada yang kamu khawatirkan? Ya sungkan aja sih, Bu. Kesannya kan kalau ke konseling itu kan kayak teman-temanku yang bermasalah gitu loh, Bu. Dan ke saya kan tidak ada masalah ya. Kamu merasanya nggak ada masalah seperti itu ya? Itu yang kamu rasakan berarti ya? Oke, jadi begini ya Mbak, konseling itu dalam konseling kita ada beberapa asas seperti asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Kalau misalkan Mbak Firly nggak bersedia cerita ke Ibu, nggak terbuka dan nggak berterus terang, Ibu nggak bisa bantu Mbak Firly. Dan jangan takut karena
konseling ini sifatnya rahasia. Jadi apapun yang Mbak Firi katakan tidak akan Ibu sampaikan ke mana-mana seperti itu. Begitu ya Bu. Siap Bu. Jadi yang namanya konseling itu bukan hanya untuk orang-orang yang bermasalah aja. Kalau mau curhat boleh, apapun masalah kamu bisa cerita ke Ibu seperti itu. Iya Bu. Oke, sekarang kita akan menyepakati mengenai waktu dulu ya. Nanti di setiap sesi Ibu akan memberikan waktu 30 menit. Nanti jika tidak cukup, bisa lanjut di minggu depan seperti itu. Apakah bisa disepakati? Bisa Bu. Bisa. Apakah sudah siap? Siap Bu. Sudah siap. Oke, saya mendengar dari wali kelas kamu, katanya kamu ada suatu masalah seperti itu ya. Ibu sudah tahu keadaan kamu sedikit. Nah, tapi Ibu ingin mendengar dari kamu langsung. Apakah boleh Ibu mendengar cerita kamu? Boleh Ibu. Jadi begini Bu, saya itu sulit untuk belajar dengan baik. Nilai saya turun Bu, banyak sekali tugas yang menumpuk. Dan terutama itu mata pelajaran fisika dan kimia. Nilai saya banyak yang turun nih Bu. Sebenarnya pas SMP itu saya termasuk siswa yang berprestasi, walaupun nggak di 3 besar, tapi saya termasuk yang berprestasi. Dan sekarang kan juga sudah mau ujian kan Bu, jadi saya itu takut dan tertekan gitu Bu dengan mata pelajaran fisika dan kimia itu. Dan ketika saya mengerjakan soal fisika dan kimia itu, saya merasa pusing dan mual Bu. Bahkan saya malu bila bertemu guru mapel tersebut, dan juga malu kepada orang tua saya Bu. Kan saya kesannya kayak nggak berusaha gitu loh Bu, kan nilai saya banyak yang turun, jadi begitu Bu. Itu yang kamu rasakan ya. Terima kasih ya sudah mau bercerita. Berat ya jadi siswa ya. Terus juga berat jadi anak karena kita harus taat sama orang tua. Jadi siswa kita harus mengerjakan tugas, mengerjakan ujian. Banyak sekali ya berat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang kamu usahakan untuk mengatasi permasalahan yang kamu alami ini? Ya saya mencoba belajar dengan giat Bu, walaupun tidak maksimal sih. Apa yang bikin gak maksimal usahanya? Karena saya membantu pekerjaan orang tua saya Bu. Apa pekerjaan orang tua kamu? Pedagang Bu. Sebenarnya dulu kan kakak saya yang membantu orang tua saya ya, dan sekarang itu kakak saya sudah menikah dan tinggal bersama suaminya, jadi di sini saya yang bantu Bu. Baik sekali itu Mbak. Itu artinya kamu anak yang berbakti seperti itu. Nah, tapi apakah kamu merasa keberatan bantu orang tua selama ini? Saya sebenarnya suka sih Bu membantu orang tua, tapi saya juga kadang keberatan dengan aktivitas sehari-hari saya. Kemudian mengenai nilai-nilaimu yang katanya tadi turun ya, itu apakah orang tua kamu mempermasalahkan hal tersebut? Sebenarnya juga tidak sih Bu, orang tua saya tidak mementingkan nilai, yang penting saya rajin dan berbakti. Seperti itu. Nah, jadi ya Mbak, stres yang kamu rasakan itu adalah akibat dari pikiran negatif di kepala kamu, seperti itu. Tidak ada yang menuntut kamu untuk selalu jadi sempurna kan. Orang tua gak meminta kamu untuk nilainya bagus terus, dan guru-guru juga tidak ada yang menuntut kamu seperti itu. Kamu overthinking, ini berarti Mbak Firly overthinking, jadinya kamu stres. Dan mungkin kecapean juga karena banyak tugas-tugas kegiatan-kegiatan di rumah, seperti itu. Iya Bu. Nah, sekarang nilai-nilai kamu yang lain, apakah juga ada yang turun? Tidak sih Bu. Tidak ada ya? Jadi gini ya Mbak, tidak setiap orang itu harus ahli di semua bidang. Setiap orang punya minat dan bakatnya masing-masing, seperti itu. Dan tiap orang juga punya fasenya masing-masing. Kadang naik, kadang turun, itu adalah hal yang sangat wajar sekali terjadi. Apalagi kamu sebagai seorang siswa. Nah, tadi kan kamu bilangnya kamu bantu berdagang orang tua ya. Nah, itu apakah kesibukan itu mengganggu belajar kamu selama ini? Iya sih Bu.
Saya suka bantu orang tua dagang, tapi saya juga tidak mau nilai saya turun. Oke, berarti sekarang saya akan memberi kamu tugas. Saya akan memberi Mbak Firly selembar kertas dan tugasnya nanti kamu akan menuliskan jadwal sehari-hari kamu. Seperti itu ya. Iya, Bu. Dan Baik. kemudian nanti jika sudah selesai besok kamu berikan kepada ibu untuk saya lihat seperti itu. Baik, Bu. Nah, kamu juga harus konsisten dengan jadwal yang kamu buat nanti. Seperti itu ya. Jadi harus konsisten dengan jadwal yang kamu buat. Berpegang pada jadwal yang kamu buat, jangan sampai kegiatan sehari-harimu di luar jadwal tersebut seperti itu. Jadi berusaha untuk menata waktu seperti itu ya. Bisa? Baik, Bu, akan saya coba. Oke, sip. Sekarang mengenai tadi apa yang kamu rasakan ketika mengerjakan soal atau ketika ujian, kan kamu bilangnya kan merasa pusing, merasa mual, seperti itu kan ya. Nah, sekarang ibu akan mengajarkan teknik relaksasi kepada kamu. Teknik relaksasinya berupa pernafasan. Jadi nanti ketika kamu merasa pusing, mual, stres, itu kamu bisa menerapkannya ketika nanti kamu merasakan hal tersebut. Bisa? Bisa, Bu. Sudah siap untuk kita coba? Sudah, Bu. Oke, langkah-langkahnya yang pertama adalah silahkan letakkan tangan kanan kamu di atas perut. Ini pernafasan ya, jadi pastikan nanti kamu bernafas tapi bukan lewat dada, tapi lewat perut. Jadi perutnya mengembang. Coba sekarang tarik nafas lewat hidung perlahan-lahan. Tahan selama 4 detik. Kemudian hembuskan lewat mulut perlahan-lahan. Sekali lagi ya. Pastikan perutnya menggembung. Tarik nafas. Kemudian tahan, hembuskan secara perlahan-lahan. Apakah sudah merasa nyaman? Sudah, Ibu. Nanti apabila kamu merasakan pusing, mual, atau stres, kamu bisa menerapkannya ya. Iya, Bu. Kamu bisa dengan posisi berdiri, posisi duduk, atau tidur, terserah ya. Asalkan posisinya nyaman, seperti itu. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, oke. Oh iya, Mbak Firly pernah dengar nggak kata-kata seperti ini? Bukan hasil yang dinilai, tapi adalah prosesnya. Pernah, Bu. Pernah, artinya apa? Yang dinilai sama Allah itu bukan hasilnya, tapi proses dan usaha kita. Jadi asalkan Mbak Firly sudah berusaha, sudah mengatur waktunya, sudah mencoba untuk mengatasi stres yang Mbak Firly rasakan, sudah belajar semaksimal mungkin, itu sudah cukup. Masalah hasil nanti nilai kamu berapa, kamu peringkat berapa itu adalah bonus saja sebenarnya. Jadi yang penting adalah usaha dan doa kamu nanti seperti itu. Baik, Bu. Benar juga ya. Oh iya Mbak, tadi kan kamu bilang katanya takut ya ketemu dengan guru fisika atau kimia. Nah sekarang apakah masih merasa seperti itu? Masih, Bu. Masih. Kamu suka nggak dengan sikap seperti itu? Tidak sih, Bu. Kan saya tidak berbuat kesalahan yang fatal ya. Dan saya ingin bertemu beliau itu seperti saya bertemu guru lain, seperti tersenyum, menyapa, begitu, Bu. Seperti itu. Jadi kamu nggak suka dengan sikap seperti itu ya sebenarnya ya. Iya, Ibu. Nah sekarang kita akan mencoba untuk latihan simulasi. Mbak Firly secara tutup mata, bayangkan dalam kepala ketika bertemu dengan guru fisika atau kimia, Mbak Firly tersenyum, Mbak Firly menyapa, atau setidaknya bersikap dengan tenang seperti itu. Tidak ada rasa takut terhadap guru tersebut. Bayangkan ya, bisa? Bisa, Ibu. Bisa. Nanti ketika di kelas atau ketika di jalan ketemu dengan guru fisika, bisa ya? Bisa, Ibu. Oke, karena sudah habis ya waktunya ini. Alhamdulillah sudah 30 menit. Nanti minggu depan jangan lupa kesini lagi ya. Ibu ingin mendengar perkembangan kamu. Dan jangan lupa tugas yang diberikan ya. Dikerjakan di rumah, kemudian besok tunjukkan kepada saya tugas yang kamu kerjakan. Seperti itu. Baik, Bisa? Bu. Bisa. Oke, sekarang bagaimana perasaan Mbak Firly? Sudah jauh lebih baik, Bu. Sebelum kesini kan isi kepala saya itu ruwet banget, Bu. Dan sekarang setelah kesini saya sudah merasa lebih tenang dan saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya perbaiki ke depannya. Bagus sekali ya Mbak, Alhamdulillah sudah merasa tenang ya sekarang ya. Ibu juga ikut senang dan jangan lupa minggu depan datang lagi ya. Seperti itu.
Oke, sekian sesi kali ini. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas bantuan yang telah diberikan kepada saya. Sekarang saya mau pamit dulu ya Bu. Oh iya, Terima boleh. kasih. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Ibu.